Tahukah Anda, anak yang sering melamun di pojok kelas justru bisa jadi sedang berjuang keras melawan kondisi kimiawi yang tidak seimbang di otaknya. Banyak dari kita melihat anak yang diam mematung saat pelajaran berlangsung dan dengan tergesa-gesa memberikan label bahwa mereka kurang motivasi, mencari perhatian, atau bahkan nakal secara pasif. Namun, berdasarkan penjelasan medis, kenyataan yang terjadi di dalam kepala mereka jauh lebih kompleks daripada sekadar masalah kemauan atau kedisiplinan. Mereka sebenarnya terjebak dalam kabut kognitif kronis yang membuat mereka sangat kesulitan untuk memusatkan perhatian pada satu titik materi pelajaran. Menurut edukasi kesehatan mental, kondisi ini dikenal sebagai Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD tipe inattentif, yang berarti kurang perhatian. Berbeda dengan tipe hiperaktif yang sering berlarian dan memanjat, anak dengan tipe inattentif ini jarang sekali membuat keributan di dalam kelas. Tubuh mereka mungkin diam di tempat duduk, tetapi pikiran mereka berlarian ke ratusan arah yang berbeda secara bersamaan. Ketidakmampuan neurologis untuk menyaring rangsangan dari luar membuat mereka cepat kewalahan, sehingga memicu mekanisme pertahanan diri biologis berupa melamun atau menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Hal medis inilah yang sering kali luput dari perhatian para guru. Mari kita tinjau lebih dalam berdasarkan penjelasan sebab akibat medis yang logis. Jauh di dalam korteks prefrontal, yaitu bagian depan otak yang bertanggung jawab atas fungsi eksekutif seperti perencanaan dan pemusatan fokus, terjadi ketidakseimbangan kimiawi yang nyata. Neurotransmitter spesifik seperti dopamin dan norepinefrin yang berfungsi sebagai pembawa pesan kimiawi antar sel saraf tidak diproduksi dalam jumlah yang memadai atau tidak terserap dengan sempurna oleh reseptor otak. Akibatnya, sinyal neurologis yang menginstruksikan otak untuk memperhatikan guru menjadi terputus, membuat anak tersebut secara biologis tidak mampu mempertahankan tingkat fokus yang konsisten. Dampak langsung dari defisit neurobiologis ini sangat terlihat pada kapasitas memori kerja sang anak. Memori kerja adalah kemampuan otak untuk menahan informasi sementara waktu sambil memprosesnya secara aktif. Berdasarkan evaluasi medis klinis, anak dengan ADHD inattentif memiliki ruang memori kerja yang sangat terbatas. Saat seorang pendidik memberikan instruksi 3 langkah sekaligus, sirkuit saraf anak ini mungkin hanya mampu merekam langkah pertama, lalu seketika kehilangan jejak langkah berikutnya karena informasi tersebut menguap sebelum sempat disimpan ke memori jangka panjang. Inilah alasan ilmiah mengapa mereka sering terlihat seolah-olah mengabaikan perintah Anda. Mungkin Anda mulai bertanya-tanya, mengapa mereka bisa bermain gawai atau menyusun balok selama berjam-jam tanpa sedikit pun gangguan? Menurut edukasi kesehatan neurologis, fenomena ini disebut sebagai paradoks hiperfokus. Sistem penghargaan atau reward system di otak mereka yang kekurangan dopamin akan secara ekstrim mencari dan mengunci aktivitas yang mampu memberikan rangsangan dopamin tinggi secara instan. Aktivitas yang sangat mereka minati bertindak sebagai stimulan alami bagi sirkuit otak mereka. Jadi, ini bukanlah soal pilih kasih dalam memperhatikan tugas, melainkan bagaimana sistem syaraf mereka yang kelaparan akan dopamin merespons rangsangan yang berbeda secara drastis. Jika kondisi neurologis ini terus dibiarkan tanpa intervensi medis yang tepat sasaran, dampaknya terhadap kesehatan mental anak bisa sangat merusak secara jangka panjang. Terus-menerus mendapatkan stigma sosial dan dicap sebagai pemalas, lamban, atau anak yang kurang motivasi akan menghancurkan fondasi harga diri mereka berkeping-keping. Berdasarkan literatur medis psikiatri, anak yang tidak terdiagnosis ADHD memiliki risiko kelipatan tinggi untuk mengembangkan gangguan sekunder seperti gangguan kecemasan kronis dan depresi klinis. Mereka menginternalisasi semua label negatif tersebut dan mulai meyakini bahwa ada sesuatu yang cacat di dalam diri mereka, padahal masalahnya murni bersifat struktural dan kimiawi. Langkah pertama dan yang paling krusial untuk memutus siklus kesalahpahaman ini adalah mendapatkan evaluasi dan diagnosis yang komprehensif dari profesional medis seperti psikolog klinis anak atau psikiater. Menurut pedoman penanganan medis terkini, intervensi dini yang mencakup terapi perilaku kognitif sangatlah esensial untuk melatih keterampilan fungsi eksekutif. Dalam beberapa indikasi medis tertentu, penggunaan obat-obatan neurostimulan juga mungkin direkomendasikan dengan dosis terukur oleh dokter guna membantu menyeimbangkan kembali kadar neurotransmitter di otak. Hal ini murni bertujuan untuk memberikan sang anak landasan biologis yang stabil dalam belajar.
Di samping intervensi medis secara langsung, manajemen gaya hidup sehat memegang peranan preventif dan suportif yang sangat vital bagi perkembangan neurologis anak. Berdasarkan panduan edukasi kesehatan holistik, asupan nutrisi seimbang yang kaya akan asam lemak omega-3, olahraga aerobik rutin yang terbukti secara klinis meningkatkan produksi dopamin alami, serta rutinitas tidur yang disiplin sangat membantu memaksimalkan perbaikan fungsi otak anak ADHD. Ketika pendidik dan orang tua berhenti menghakimi dan mulai merangkul pendekatan medis berbasis empati ini, anak yang sebelumnya dianggap pemimpi akan mampu berkembang menjadi individu yang tangguh, sangat fokus dan berprestasi tinggi.